Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Wilda dan Mas Pande selaku asisten dosen pengampu mata kuliah analisis usaha tani. Jadi di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis usaha tani yang kami lakukan di komoditas kopi pada Dusun Gading, Kelurahan Geligaharjo, Kecamatan Cangkringan. Jadi sebelum memasuki presentasinya, saya izin memperkenalkan diri selaku moderator dan teman-teman saya. Yang pertama Alexander Litarix, yang kedua Andaria Devina Visa, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Irwan Effendi Ritonga, dan yang kelima Kaila Virus. Oke, masuk pada pendahuluan. Apa sih analisis usaha tani itu? Menurut Swekartawi 2002 dalam Komaria 2021, usaha tani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran atau output. Jadi, analisis usaha tani adalah suatu cara untuk mengetahui suatu kegiatan usaha tani menguntungkan atau mendapatkan kerugian. Hasil analisis usaha tani juga dapat mengetahui kelayakan dari proses budidaya atau usaha tani yang dilakukan oleh petani. Oke, selanjutnya. Jadi, kelompok kami mendapatkan analisis usaha tani pada komoditas kopi. Jadi, kopi merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama menjadi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman kopi menjadi sumber penghasilan rakyat dan juga meningkatkan devisa negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi. Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dari total produksi, sekitar 67% kopi diekspor, sedangkan sisanya 33% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri berdasarkan hasil survei LEPM UI 1989 adalah sebesar 500 gram per kapital per tahun. Kalangan pengusaha kopi memperkirakan tingkat konsumsi kopi di Indonesia telah gram kapital per tahun mencapai dengan 800, demikian peningkatan 300 gram per kapital per tahun dalam kurun waktu 20 tahun. Baik, jadi di sini kami melakukan analisis usaha tani di Dusun Gading, Kelurahan Gelagah Kecamatan Cangkringan. Gambaran umum lokasi pengambilan data, yang pertama, demografi. Memiliki total penduduk sebanyak 279 jiwa yang terdiri dari 135 laki-laki dan 144 perempuan. Yang kedua, mata pencaharian. Mayoritas penduduk atau sekitar 49% bekerja sebagai petani atau perkebun. Tercatat ada 137 penduduk yang bergerak di sektor ini termasuk petani kopi. Yang ketiga yaitu sistem pertanian. Pertanian terpadu atau tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, serta pengolahan limbah organik, dan ketahanan pangan. Baik, selanjutnya proses pengambilan data akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irwan Effendi Ritonga. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan data. Pada hari pertama di tanggal 12 Februari 2026, pertama kami melakukan pencarian petani kopi yang berada di sekitar Kabupaten Sleman. Selanjutnya bertemu dengan pengurus koperasi kopi di daerah Cangkringan sebagai narasumber awal. Selanjutnya pengurus koperasi memberikan beberapa kontak petani kopi yang memiliki minimal 50 batang kopi.
sehingga selanjutnya kami menghubungi para petani untuk melakukan wawancara mengenai kondisi dan usaha pertanian kopi yang mereka jalankan. Selanjutnya melakukan pertemuan awal dengan Pak Jupri, lalu petani kopi di Cangkringan yang juga merupakan ketua kelompok tani setempat. Dan selanjutnya menentukan jadwal wawancara dengan Pak Sumarno, Pak Jimin, dan Pak Jupri untuk melakukan pengambilan data lebih lanjut. Eh, dan di hari kedua, pada tanggal 8 Maret 2026, pertama kali kami lakukan menuju lokasi wawancara yang telah ditentukan sebelumnya, eh, dan melakukan wawancara pertama dengan Bapak Jimin di kebun kopi pribadi miliknya. Selanjutnya melakukan wawancara dengan Pak Jupri di kedai kopi milik Pak Sumarno. Selanjutnya wawancara dengan Pak Sumarno di kedai kopi miliknya. Dan melengkapi dan memastikan kembali data hasil wawancara yang masih kurang atau belum lengkap. Oke, baik. Selanjutnya, tentang profil petani akan dijelaskan oleh rekan saya, Alexander Letarix. Pada Alex, dipersilahkan. Oke, baiklah. Sebelumnya izin Mas, Mbak, di sini saya akan menjelaskan profil dari petani atau responden yang sudah kami wawancarai untuk hasil dari petani kopi. Yang pertama itu ada Bapak Jimin yang sudah berusia 65 tahun, pengalaman pengalaman bertani kopinya sudah menginjak di 37 tahun dengan luas lahan itu 2.500 meter persegi atau sekitar seperempat hektar. Status kepemilikannya itu kebun milik sendiri, pendidikan terakhir itu sekolah dasar atau SD, mata pencarian utama itu ternak sapi, dan mata pencarian lain atau sampingan itu kopi dan cabai. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada Bapak Jupri yang sudah menginjak usia 65 tahun. Berpengalaman bertani kopi sudah di 44 tahun. Luas lahannya di 10 meter persegi atau sekitar 1 hektar. Status kepemilikan itu kebun milik sendiri juga. Sama pendidikan terakhir itu sekolah dasar, sama seperti Pak Jimin. Mata pencarian utama itu kopi, ternak sapi, dan kelapa. Sedangkan mata pencarian lainnya itu cabai dan tanaman hortikultural lainnya. Responden terakhir itu ada Bapak Sumarno yang sudah berusia 51 tahun, pengalaman bertani kopi sekitar 15 tahun, luas lahannya 2.500 meter persegi, atau setengah hektar, seperti Pak Jimin. Status kepemilikannya itu kebun milik sendiri, pendidikan terakhirnya SMA, mata pencarian utama itu ternak sapi perah, dan mata pencarian lain atau sampingan itu kopi, pisang, kelapa, durian, dan alpukat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Alex. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil analisis usaha tani kopi. Jadi, terkait hasil ini akan dijelaskan oleh rekan saya Andaria. Kepada Andaria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan em, analisis usaha tani yang telah kami lakukan. Di mana di sini ada Bapak Jimin, usianya 65 tahun. Bapak Jimin ini memiliki luas lahan yang sama seperti Bapak Sumarno, namun Bapak Jimin itu memiliki kerugian gitu dalam pengelolaannya. Hmm, bisa di slide ke datanya. Oke. Yang ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan variabel tetap dan variabel eh, dan biaya variabel, di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah-ubah atau biaya yang tidak tergantung pada volume produksi. Nah, di sini kita bisa melihat gitu bahwa yang paling besar pengeluarannya di biaya tetap yaitu ada Bapak Jupri sebesar 566.755 rupiah gitu.
Sementara Bapak Jimin itu memiliki pengeluaran biaya tetap yang rendah. Kemudian di Bapak Sumarno hanya 331.000. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk biaya variabel. Di sini biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi yang memiliki sifat berubah-ubah dan akan mempengaruhi besarnya volume produksi. Jika dilihat dari variabel produksi, di sini karena Bapak Jimin dan melakukan pengolahannya sendiri, yaitu ketika panen itu mendapatkan 100 kilogram, dia mengolah sendiri. Jadi satu kali em, produksi itu dia mengolah dengan biaya 70 ribu rupiah. Jadi kalau ngolah 100 kilo, jadi 100 kilo dikali 70 ribu rupiah, hasilnya 7 juta. Kemudian untuk Bapak Jupri ini dia langsung memberikan hasil panennya kepada koperasi. Jadi dia hanya mengeluarkan biaya transportasi untuk mobil untuk mengangkut hasil pertanian itu ke koperasi. Kemudian untuk Bapak Sumarno ini cukup bervariasi, di mana Bapak Sumarno itu untuk dia melakukan pengolahan sendiri sebesar 75 kilogram. Jadi Bapak Sumarno ini sekali panen tuh 100 kilo. Kemudian yang 75 kilo dia olah sendiri dan yang 25 kilo dia berikan kepada koperasi. Untuk biaya pengolahannya sendiri em, per kilogram untuk pengeluaran pengolahan kopinya itu 37.000. Jadi em, untuk 75 kilo itu sekitar 2.775.000. Kemudian Bapak Sumarno ini juga melakukan pemupukan. Pemupukannya ini merupakan pemupukan pupuk kandang. Jadi makanya di situ untuk pupuk kandangnya tidak tertera harganya karena setiap pemberian pupuk itu menggunakan pupuk kandang yang ada di rumahnya Bapak Sumarno sendiri. Kemudian Bapak Sumarno ini karena dia mengolah sendiri, dia melakukan pemasaran sendiri, jadi dia membutuhkan biaya untuk kemasan. Jadi untuk 75 kilogram ini satu kemasannya itu sekitar 200 gram. Jadi dari 75 kilogram ini menyusut 20% dan diubah ke dalam gram, jadi 15.000 gram itu menghasilkan 75 kemasan, di mana untuk kemasannya sendiri itu per kemasannya harganya 2.500. Jadi untuk 75 kemasan itu 187.500. Jadi di sini jika dilihat walaupun Bapak Sumarno ini melakukan banyak kegiatannya sendiri, namun dia hanya mengeluarkan sekitar 4.800.000. Berbeda dengan Bapak Jimin yang pengolahannya cukup tinggi, yaitu dia mendapatkan total biaya variabelnya itu 7 juta. Kemudian untuk Bapak Jupri hanya 3 juta. Selanjutnya. Oke, untuk uji kelayakannya sendiri, mohon maaf sebelumnya, tadi untuk Bapak Jupri itu 300.000. Untuk total biaya usaha tani yang telah diperhitungkan untuk Bapak Jimin itu mendapatkan total biaya usaha tani tertinggi yaitu 7.039.273 rupiah. Sementara Bapak Jupri hanya 866.755 rupiah. Kemudian disusul oleh Bapak Sumarno yaitu 5.179.123 rupiah. Di sini untuk Bapak Jimin, dia itu jualnya kan dari 100 kilo. 100 kilo tuh menyusut jadi 20 kilogram. Nah, untuk per kilogramnya sendiri, untuk di pengepul itu 65.000. Jadi untuk penerimaannya Bapak Jimin itu hanya 1.300.000 rupiah. Sementara untuk Bapak Jupri itu dia sekali panen itu rata-rata 700 kilogram untuk 1 hektar komoditas kopinya gitu. Jadi untuk dijual ke koperasi 1 kilogramnya itu harganya 15.000 rupiah. Jadi Bapak Jupri ini memiliki penerimaan sebesar 10 juta
Rp500.000. Sedangkan untuk Bapak Sumarno yang sudah tadi saya jelaskan bahwa untuk 75 kemasan itu per kemasannya harganya 85.000 dan dia ini jualnya sendiri gitu. Jualnya secara mandiri. Jadi dia hanya memposting kopinya atau dijual ke tetangga-tetangganya. Nah, per 200 per kemasan itu isinya kan 200 gram. Itu harganya 85.000. Jadi untuk total penerimaan Bapak Sumarno itu 6 6.375.000 rupiah. Kemudian untuk di koperasinya sendiri, karena Bapak Sumarno hanya mengirimkan 25 kilogram saja, per kilogramnya kan 15.000, jadi dia hanya mendapatkan penerimaan sebesar 375.000. Jadi, jika kita melihat dari uji kelayakannya, total penerimaan Bapak Jimin itu hanya 1.300.000. Sedangkan beliau mempunyai total biaya usaha tani itu sebesar 7 juta. Jadi di sini Bapak Jimin tuh mengalami kerugian sebesar 5.739.273 rupiah. Kemudian untuk Bapak Jupri sendiri karena biaya total usaha taninya cukup kecil, sementara penerimaan cukup besar, ia mendapatkan total pendapatan yaitu 9.633.244 rupiah. Sementara untuk Bapak Sumarno, em, walaupun dia mendapatkan, walaupun dia melakukan model usaha tani yaitu dua, yaitu dengan mengolah sendiri dan pengolahan koperasi, namun di sini Bapak Sumarno mendapatkan pendapatan total pendapatan yaitu hanya 1.570.876 rupiah. Jika dilihat dari em, revenue per cost-nya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bapak Jupri ini memiliki em, tingkat kelayakan yang sangat layak, yaitu di mana jika Bapak Jupri mengeluarkan Rp1, dia akan mendapatkan eh, pemasukan sebesar 12,11 rupiah gitu. Untuk Bapak Jimin itu hanya 0,18. Bisa dibilang bahwa usaha tani Bapak Jimin itu tidak layak gitu. Sementara untuk Bapak Sumarno yaitu 1,3, di mana 1,3 ini dengan indikator air bersih yaitu lebih dari satu, maka di sini Bapak Sumarno tuh layak gitu. Karena setiap pengeluarannya satu rupiah dia akan mendapatkan income sebesar 1,3 rupiah gitu. Em, Mungkin segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya terhadap rekan saya yang sudah menjelaskan tentang hasil analisis usaha tani kami. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan. Dalam setiap analisis usaha tani, pasti terdapat permasalahan yang ada pada kebun yang kita miliki. Nah, untuk analisis usaha tani kopi yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Kaila. Terhadap Kaila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan apa saja sih yang ada pada komoditas kopi. Nah, yang pertama itu ada harga fluktuatif, yaitu ketidakpastian harga pasar merugikan petani mandiri. Selanjutnya ada ketergantungan pengepul, menjual ke pengepul saat harga tinggi tidak menjamin jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada manajemen biaya, yang dimana lemahnya pencatatan biaya produksi dan operasional. Next. Nah, dari beberapa permasalahan tadi, ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu petani disarankan untuk bergabung dengan koperasi guna meminimalkan risiko kerugian usaha tani kopi. Menurut Setiawan dan kawan-kawan 2025, koperasi berperan dalam penyuluhan, penyediaan pupuk organik, bibit kopi, pemberian premi, serta pengumpulan hasil panen. Selanjutnya, keberadaan koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga kestabilan pemasaran hasil kopi. Dan solusi yang terakhir itu Koperasi Kebun Makmur Kopi Merapi yang menampung beberapa petani di Dusun Gading membantu petani dalam pemasaran dan proses pengolahan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih Kayla telah menjelaskan tentang permasalahan dan solusi yang ada di analisis usaha tani yang kami lakukan. Oke, baik. Dari analisis usaha tani yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa usaha tani kopi di Dusun Gading, Kecamatan Cangkringan menunjukkan tingkat kelayakan bervariasi, di mana Bapak Jupri mencatat keuntungan tertinggi sebesar Rp9.483.244 dengan revenue cost ratio yaitu 12,11 melalui koperasi, dan Bapak Sumarno meraih keuntungan Rp1.320.876 dengan revenue cost ratio yaitu 1,3, sedangkan Bapak Jimin mengalami kerugian sebesar Rp5.764.273 dengan revenue cost ratio yaitu 0,18. Akibat pengolahan mandiri. Masalah utama yang dihadapi oleh petani adalah fluktuasi harga jual dan lemahnya manajemen biaya produksi. Sebagai solusi, petani disarankan bergabung dengan Koperasi Kebun Makmur Kopi Merapi yang terbukti efektif membantu penyediaan sarana, pengolahan hasil panen, dan stabilisasi pemasaran guna menekan biaya sekaligus menghindari resiko kerugian. Baik, terima kasih. Begitulah hasil analisis usaha tani yang kami lakukan, yaitu di komoditas kopi. Kurang dan lebihnya, saya dan rekan-rekan saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dengan kata-kata, pahit tidak melulu pahit tidak bisa dihianati, seperti halnya pendidikan yang sedang kita jalani. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.